Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan mengawalinya dengan doa agar kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini berlangsung dengan baik. Ibu meminta salah satu teman kalian untuk memimpin kita dalam doa. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi. Baik anak-anak, ada yang tahu tidak apa itu energi? Ya, betul sekali. Energi adalah suatu yang dibutuhkan oleh suatu benda agar dapat melakukan suatu usaha. Oke anak-anak, ada yang tahu tidak sumber energi terbesar yang ada di bumi? Ya, bagus sekali. Sumber energi terbesar yang ada di bumi adalah matahari. Baik anak-anak, pertama kita akan mengenal tentang energi panas. Energi panas merupakan suatu benda yang dikatakan memiliki energi ketika benda tersebut mampu menghasilkan gaya yang dapat melakukan kerja. Anak-anak, energi itu tidak dapat dilihat, tetapi pengaruhnya dapat dirasakan. Nah, dapatkah kamu melihat panas? Bagaimana rasanya saat kamu berjemur di terik matahari? Bagaimana panas dari matahari dapat sampai ke bumi? Adakah sumber panas selain matahari? Anak-anak, matahari memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena matahari merupakan sumber energi terbesar yang ada di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya yang ada di bumi. Nah, energi panas matahari ini adalah sumber energi yang penting bagi kehidupan untuk kelangsungan makhluk hidup. Aktivitas manusia tidak terlepas dari penggunaan energi yang digunakan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Misalnya saja untuk memasak, menerangi rumah, menggerakkan mesin, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, sebagian besar energi berasal dari bahan bakar fosil yang berbentuk dari tumbuhan dan hewan yang telah mati. Untuk ketersediaan bahan seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam diperlukan waktu jutaan tahun. Baik anak-anak, apabila energi yang berasal dari fosil tersebut digunakan secara terus-menerus, lama-kelamaan juga bahan bakar atau fosil tersebut akan habis. Sumber energi panas. Semua yang dapat menimbulkan panas disebut sebagai sumber energi panas. Nah, anak-anak, energi panas ini memiliki berbagai manfaat bagi kehidupan manusia. Misalnya untuk mengeringkan pakaian, menyetrika pakaian, dan memasak. Nah, anak-anak, sumber utama panas di bumi ini berasal dari sinar matahari. Nah, anak-anak, selain matahari, sumber atau contoh sumber panas yang lain adalah api dan peralatan listrik yang menghasilkan panas. Coba kalian gosokkan kedua telapak tanganmu, seperti yang ibu lakukan ini. Nah, anak-anak, apa yang kalian rasakan? Anak-anak, jika kedua telapak tangan kalian digosok-gosokkan, maka akan timbul panas. Nah, panas tersebut timbul akibat gesekan pada permukaan kedua telapak tangan kalian. Energi panas itu menyebabkan kamu merasa lebih hangat. Itulah sebabnya orang yang kedinginan akan merasa lebih hangat jika kedua telapak tangannya digesekkan. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan bicara tentang perpindahan energi panas. Baik, panas. Oke anak-anak, panas yang berpindah ini disebut dengan kalor. Kamu akan merasa hangat jika berada di dekat api. Hal ini disebabkan karena tubuhmu menerima energi panas dari api tersebut. Baik anak-anak, tentu sekali di rumah kalian sering melihat atau memperhatikan ibu kalian memasak dengan menggunakan kompor. Nah, anak-anak, dari api kompor tersebut dapat mematangkan makanan karena terdapat energi panas yang berpindah dari api ke makanan. Baik anak-anak, energi panas ini dapat berpindah melalui 3 cara.
Baik anak-anak, ada yang tahu tidak dari ketiga cara tersebut? Nah, jika ada yang tahu, coba angkat tangan kalian dan sebutkan tiga cara tersebut. Ya, betul sekali. Energi panas dapat berpindah melalui tiga cara, yaitu yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, dan yang ketiga radiasi. Baik anak-anak, yang pertama kita akan membahas tentang konduksi. Anak-anak, ada yang tahu tidak apa itu konduksi? Baik anak-anak, konduksi adalah peristiwa perampatan panas yang memerlukan suatu zat atau medium tanpa disertai adanya perpindahan bagian-bagian atau zat medium tersebut. Contoh konduksi yaitu ketika sendok terasa panas saat digunakan untuk mengaduk kopi yang panas. Yang kedua, konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas dengan disertai aliran zat perantaranya. Contoh dari konveksi ini yaitu pada saat kita memasak air akan terasa panas dan akan bergerak naik. Yang ketiga ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa medium atau zat perantara. Contoh dari radiasi ini yaitu panas matahari sampai ke bumi dan panas api dapat kita rasakan. Energi bumi adalah suatu getaran yang merambat melalui udara. Anak-anak, hampir setiap saat kita mendengar bermacam-macam bunyi-bunyian. Misalnya ketika saat berjalan, kamu mendengar suara langkah. Ketika di rumah, kamu mendengar suara radio, orang berbicara, dan sebagainya. Bahkan di malam yang sunyi pun, kamu masih dapat mendengar suara jangkrik dan detakan jarum jam dinding. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak apa sebenarnya bunyi itu? Nah, pada dasarnya benda dapat mengeluarkan bunyi karena bergetar. Benda atau alat yang dapat menimbulkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Energi alternatif. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak apa itu energi alternatif? Ya, benar sekali. Energi alternatif adalah energi yang dapat diperbaharui. Contoh-contoh sumber energi alternatif diantaranya yang pertama ada energi matahari, yang kedua ada energi panas bumi, yang ketiga energi angin, dan yang keempat energi angin. Yang pertama kita bahas adalah energi matahari. Hampir semua energi yang berada di bumi berasal dari matahari. Energi radiasi sinar matahari dapat diubah menjadi energi listrik dan energi kalor. Nah, anak-anak, peralatan menggunakan sel-sel surya dapat langsung mengubah energi radiasi sinar matahari menjadi energi listrik. Baik anak-anak, sel-sel surya ini dapat mengubah energi radiasi sinar matahari menjadi energi kalor atau panas. Nah, anak-anak, energi panas yang dihasilkan ini dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lainnya. Salah satu masalah yang dihadapi dalam pemanfaatan energi ini adalah matahari tidak selalu bersinar terang sepanjang hari. Yang kedua, energi panas bumi. Bumi sesungguhnya tersusun dari beberapa lapisan. Pusat bumi berbentuk dari lapisan batu yang panas. Hal ini memungkinkan bumi menjadi sumber energi panas. Anak-anak, energi panas bumi ini adalah energi yang dihasilkan oleh magma yang ada di dalam perut bumi. Energi panas bumi disebut juga dengan energi geotermal. Baik anak-anak, energi tersebut banyak digunakan terutama di daerah-daerah pegunungan. Nah, mengapa demikian? Batuan panas yang berbentuk memanaskan air di sekitarnya sehingga dihasilkan sumber uap panas atau geyser. Nah, sumber uap panas tersebut kemudian dibor. Yang dikeluarkan dari lubang pengeboran ini setelah disaring dapat digunakan untuk menggerakkan turbin yang akan memutar generator sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Yang ketiga, energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Nah, tidak hanya manusia, tumbuhan dan juga hewan juga sangat membutuhkan air.
Oke anak-anak, selain untuk diminum, air juga digunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain sebagainya. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, salah satunya dengan menggunakan kincir air. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Aliran air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi ini dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Yang keempat ada energi angin. Nah, anak-anak banyak kegiatan yang memanfaatkan energi angin. Misalnya pada saat kalian bermain layang-layang, olahraga terbang layang-layang, perahu layar, dan lain sebagainya. Angin adalah sumber energi alternatif yang murah dan tidak mengakibatkan polusi. Nah, anak-anak, energi angin ini juga dapat dipakai pada kincir angin yang menghasilkan listrik. Baling-baling pada kincir angin ini akan berputar cepat apabila ada angin besar yang bertiup. Nah, putaran ini dapat menggerakkan turbin pada suatu pembangkit listrik. Jadi anak-anak, energi angin ini dapat dijadikan sumber pembangkit energi listrik. Salah satu sumber energi yang banyak digunakan di sekitar kita adalah listrik. Sumber energi listrik digunakan manusia sehari-hari untuk membantu aktivitasnya. Anak-anak, selanjutnya kita akan masuk pada materi tentang pengertian sumber daya alam atau SDA. Kan ada yang tahu tidak apa? Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak apa itu sumber daya alam? Nah, benar sekali. Sumber daya alam adalah semua kekayaan yang berasal dari alam yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia sehari-hari. Alam berupa lautan, daratan, pegunungan, dan lain sebagainya. Nah, di dalamnya memiliki banyak benda mati maupun makhluk hidup yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Macam-macam sumber daya alam atau SDA. Nah, anak-anak, ada berbagai macam sumber daya alam. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan non-hayati. Yang pertama, kita bicara tentang sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati berarti sumber yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya hewan, tumbuhan, dan mikroba. Yang kedua, sumber daya alam non-hayati berarti sumber yang berasal dari bukan makhluk hidup. Contohnya udara, matahari, tanah, batu, dan lain sebagainya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Nah, anak-anak, sumber daya alam berdasarkan sifatnya ini dibagi atas dua, yaitu ada sumber daya alam terbarukan dan sumber daya alam tak terbarukan. Yang pertama, sumber daya alam terbarukan, artinya sumber tersebut bersifat berkelanjutan atau terus ada. Contohnya sinar matahari dan angin. Yang kedua, sumber daya alam yang tak terbarukan, berarti sumber tersebut terbatas jumlahnya dan suatu saat akan habis. Contohnya minyak, emas, batu bara, dan lain sebagainya. Yang berikutnya, sumber daya alam berdasarkan prosesnya dibagi menjadi dua, antara lain sumber daya alam yang langsung digunakan dan yang tidak langsung digunakan. Sumber daya alam yang langsung digunakan artinya sumber tersebut dapat langsung dimanfaatkan tanpa perlu adanya proses. Contohnya yaitu buah-buahan dan air minum. Yang kedua, sumber daya alam yang tak langsung digunakan, berarti sumber harus melalui proses untuk bisa digunakan. Contohnya yaitu ada daging dan ikan. Berikut ini ada pemanfaatan sumber daya alam bagi kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, pemanfaatan jahe sebagai bahan obat dan kerbau untuk membajak sawah. Yang kedua, pemanfaatan tanah untuk bercocok tanam. Yang ketiga, pemanfaatan sinar matahari dan angin sebagai sumber pembangkit listrik alternatif. Dan yang keempat, pemanfaatan emas sebagai perhiasan. Baik anak-anak, cara benar dalam menjaga kelestarian sumber daya alam yang pertama yaitu menanam kembali hutan yang timbul. Yang kedua, konservasi sumber daya alam. Yang ketiga, menggunakan bahan organik. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya.
dan yang kelima menggunakan barang isi ulang. Sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada yang belum memahami materi yang Ibu jelaskan, boleh bertanya pada Ibu. Baik, jika kalian semua sudah memahami materi yang Ibu jelaskan tadi, kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa. Ibu meminta salah satu teman kalian untuk memimpin kita dalam doa. Oke anak-anak, terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran minggu depan. Dan terima kasih.